Saya Ferry Winarno, nama asli Ferry Winarno, tapi panggil Ulok. Dan saya itu sebelum terjun di FNB, saya itu manajer band namanya Endang Sukamti. Cuman karena lagi pandemi, nggak ada manggung, cari kesibukan jualan makanan. Nah, ini berarti basicnya nih di musik awalnya? Di musik, ya. Kenapa bisa sampai ke makanan? Itu karena kita sering luar kota, otomatis itu lapar kalau nggak di rumah toh. Jadi hampir setiap minggu itu kita keluar kota, entah kemana, ke Ambon, ke Padang, kemana. Itu kita cari tempat makan yang enak lah, yang recommended, yang enak. Harus yang recommended dan enak, karena mumpung di sana kan gitu. Dan anak-anaknya Endang Sukamti termasuk saya itu memang kalau ejek-ejekan namanya kawula telih. Kawula telih itu apa ya? Rakyat perut gitu. Oke. Pokoknya perut aja, urusannya perut. Wah, kawula telih, ayo kawula telih makan ya gitu. Jadi kita bisa tahu makanan-makanan daerah mana yang enak rasa. Jadi dari situ kita kayak malah jadi ini apa namanya? Tukang review. Tukang review. Oh, kalau apa namanya? sei babi di sana itu kayak gini tuh rasanya, gitu. Atau kalau di sana makanan Padang di Padang itu daerah-daerah Sumatera tuh kok beda sama sini ya, kayak gitu. Jadi tahu kan mana yang enak atau mana yang enggak gitu. Kebanyakan dari situlah muncul rasa kita untuk soal makanan F&B itu. Jadi dari situ kita tahu tempat yang rame, tempat yang recommended. Jadi kita bisa saring, maksudnya aku pengen ya punya warung yang kayak gitu. Semua warung-warungku itu berdasarkan dari pandangan mata dan pengalaman saya ketika makan di luar daerah. Terjun ke dunia F&B itu dari tahun berapa nih Om? 3 bulan setelah pandemi COVID. Baru dong? Baru. 3 bulan, 2 tahun ya? Ya 2 tahunan, 2 tahun lebih. Yang lalu ya. Dan itu brand apa nih yang pertama kali ini? Nasi babat Grojogan. Idenya aku jatuh cinta sama nasi babat di Surabaya. Namanya nasi babat di daerah mana ya? Aku lupa namanya. Cuman makanan Surabaya di warung kaki lima juga. Di situ aku makan karena review juga, jadi review dan aku datang ke situ makan, seneng, jatuh cinta. Dari situ udah langsung ke catat di otak tuh. Aku belum punya rencana untuk buka, cuman aku begitu makan tuh pasti catat rasanya, penyajiannya, warungnya seperti apa, itu tuh tak catat di sini. Waktu aku pengen buka, waktu itu ada pandemi, tinggal mengaplikasikan karena udah di sini rasanya, sambelnya kayak apa, kayak gitu-gitu. Kalau di Endang Sukamti kita kan sedikit banyak mengadopsi apa yang sudah terjadi di Endang Sukamti. Kalau di Endang Sukamti itu gas-gasan, Mas. Kalau banyak mikir, nggak akan bisa jalan. Kalau banyak mikir kendala-kendala, nggak akan bisa cepat jalan, nggak akan jadi, lama banget. Nggak boleh kalau di Endang Sukamti itu pengen rekaman di Raja Ampat. Kalau dipikir-pikir, aduh miliaran, susah Mas. Tapi ketika kita sudah bilang Raja Ampat, kejadian Mas. Nggak tahu itu, pokoknya pasti ada jalan. Gas dulu. Ya boleh kita mikirin masalahnya problem atau masalah itu. Tapi masalah itu harus ada penyelesaian. Selesaikan, jangan menggerutu. Jangan sampai susah ini nanti. Jangan bilang susah. Pasti ada. Kalau di Endang Sukamti seperti itu, makanya saya juga gitu. Mau begitu pandemi, nggak ada manggung, ini harus ada kegiatan nih. Langsung dicari di OLX lah atau apalah, kita cari-cari gerobak, kita cari-cari ini, sambil kita bikin rasa, beli di pasar, kita bikin. Wah, enak ini, mudah ini, ya, bagiku mudah. Udah langsung. Coba kita kasih ke tetangga waktu itu, tetangga, saudara. Wah enak ini, empuk. Nah,
Udah rekomendasinya sudah oke. Tinggal kita buka, kita jualan. Pada kenyataannya memang banyak yang datang ke situ dan senang. Nah, sudah cukup, cocok. Kalau untuk pengelolaannya ya kita kerja sambil jalan lah, kita perbaiki sambil jalan. Ada yang salah, pasti kan perbaiki gitu. Yang penting menurut saya bagi teman-teman yang pengen buka usaha, jangan pikir masalah-masalahnya dulu. Jalanin dulu. Jenengan punya uang 3 juta, 2 juta, gas. Gitu. Banyak sangat sekali cara. Ya, yang udah jalan. Yang udah jalan nih sampai saat ini. Nasi babat grojogan, sate monster. Sate monster itu ada 2 di Jalan Solo sama di Gedong Kuning. Terus bakso sapi Pak Gasing itu di Jalan Solo. Terus gultik grojogan di Janti. Sama nasi gulai grojogan udah belum ya? Itu nasi gulai grojogan di daerah Bantul. Nah, terakhir ini joglo stick. Ini paling besar, paling baru kita buka 1 bulan. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, produk itu harus menarik gitu. Sebelum kita menawarkan ke masyarakat itu kan kita harus membuat produk yang menarik. Kalau kita bikin sate biasa aja, sama dengan yang lain-lain, itu menurut saya ya biasa. Namanya juga biasa, nggak ada bedanya. Maksudnya mungkin ketinggal rasa kan, perang rasa, perang apa. Tapi kalau kita bikin yang beda dan sate monster itu sate yang besar segini, banyak dagingnya itu sekitar 130 gram. Dijual seharga 25.000 sekarang. Karena daging lagi mahal nih. Nah, itu 25.000 130 gram. Dan jadi di sate itu besar kan. Tampilannya tuh besar, kalau di foto jadi kelihatan menarik gitu. Itu yang mendasari saya di semua produk itu selalu dibikin menariknya. Menarik dulu lah. Jadi monster ya. Awalnya apa langsung satu monster Mas? Enggak, dulunya awalnya kita sate biasa aja, sate pada umumnya cuman sapi kan gitu. Nah, sate sapi di sini udah nggak umum sebenarnya. Pastinya cuman ada beberapa kayak di tempat-tempat itu dan kecil-kecil, dan kalau malam juga jarang, tapi ternyata masih kurang gitu. Sekedar sate sapi murah itu masih kurang oke untuk menarik masyarakat. Jadi kita bikin sate monster itu. Nggak apa-apa kita berubah, yang penting kan kita berusaha yang lebih baik lah gitu. Ide stick ini itu sama seperti yang saya bilang dari tadi itu, bahwa saya itu influencernya pasti dari waktu kita jalan-jalan kita makan sana, ketemu dengan makanan yang recommended, nggak apa-apa menurut saya nyontoh itu. Nyontoh orang di sana jualan sate, masuk kita nggak boleh jualan sate? Boleh sah-sah aja kan. Nah, mereka bisa bikin stick yang menurut saya sangat aneh dan murah gitu. Maksudnya, aku tuh beli steak tomahawk itu biasanya 200-300 ribu kok di sini bisa 85.000 ya. Di sana, di tempat itu, waktu aku makan itu, kok bisa ya? Tak pikir, ini pasti ada yang ada kuncinya lah gitu. Maka dari permasalahan seperti itu harus ada solusi. Aku dapat solusi, maka tak terapin di sini. Langsung gas itu tadi. Gas. Ya. Menurutku ya nggak ada aturan kamu harus dari emperan atau langsung besar. Yang penting belajar. Maksudnya kita belajar mempelajari, buka langsung. Teman-teman saya yang langsung buka gede tanpa dari emperan juga banyak dan sukses gitu. Tapi ya memang harus, itu ada prosesnya dulu. Jadi beliau juga ngomong bahwa ada masalah ini, masalah itu biasa. Masalah itu harus diselesaikan, bukan menjadi halangan gitu. Nah, yang penting jalan aja, jalani perbaiki gitu. Ya. Kalau misalkan bisanya kayak saya dari kecil, dari emperan, ya gimana lagi, emang kita bisanya dari emperan kita jalani,
berkembang lagi, emperan lagi sampai 5 emperan. 5 emperan, satu warung makan, rumah makan, terus satu resto. Satu resto. Awal dari emperan 5. emperan 5 dan sekarang jadi Satu resto. Dan yang emperan tetap jalan. tetap jalan. Oke, ini Mas Ulok sampai di titik ini sebenarnya kebayang nggak sih Mas? Tidak, nggak ada. Sama sekali nggak kebayang. Kalau saya lebih ke ngelakoni urip ya, tak jalani lah. Nanti ya pasti ada ya jalan lah, jalani itu kan. Atau semuanya tuh diatur sama Gusti Allah. Kita berusaha yang terbaik aja. Apa yang sudah diatur sama Gusti Allah, kita jalani. Kayaknya personil Ines Sukamti banyak yang terjun ke FMB juga. Betul. Awalnya kan dari itu kan nasi babat toh. Nasi babat anak-anak lihat prospeknya, terus akhirnya mereka juga pengen belajar, tanya-tanya ke warungku. Terus gimana ya tak kasih tahu akhirnya pada terjun satu. Hampir 50% pada terjun di kuliner. 50%. Dan yang pertama kali aku Om Ulok ya. tuh, nasi babat itu. Ya. Oke, ini personil yang lainnya pada jualan apa emang? Jadi yang ada beberapa, Tony itu dia gultik Bang Jago. Yang sekarang sukses tuh, rame itu di Jalan Solo tuh. Terus Uda Kandar itu di daerah Jalan Solo juga, itu lontong sayur tapi di Padang itu. Di Padang. Terus tonjel itu sate pecel rawon. Di situ juga daerah situ. Terus ada Rinto sama Aji, dia ini cumi hitam. Terus satu lagi yang dia resto dan tempat wisata Erik. Resto tempat wisata namanya Tumpeng Menoreh sama Tumpeng Ayu. Kalau Joglo Stick nih apa nih produknya apa aja nih Mas? Sticknya stick premium, tapi bahannya dari lokal, potongan sapi lokal gitu. Stick premium ada tomahawk, ada porterhouse, ada tibun, ada sirloin, tenderloin, rib eye. Tapi bukan stick yang bertepung ya, tapi stick ya. Ini saya lihat nih apa nih Om Ulok, kayaknya dilapisin sama apa tuh? Nah, iya. Itu unik tuh kayaknya kan. kalau di tempat kita dagingnya kita tenderizer itu kalau bahasanya pengempuan daging itu dengan daun pepaya. Jadi kita bungkus daun pepaya dulu. Semua dulu daun pepaya supaya empuk. Habis itu baru diolah, dibakar, di grill supaya empuk. Jadi kita masih pakai budaya lokal untuk pengempuan. Dalam bisnis kuliner ini kan nggak bisa kita terka. Kalau tiba-tiba ada warung kita sepi, itu kan duka ya. Maksudnya kita, yang penting asalkan kita tuh bisa nahan hati, kesedihan segala macam, itu berpikir positif terus, itu pasti akan bertahan. Tapi kalau yang namanya bisnis kuliner udah baru sepi segala macam, udah pikirannya udah aneh-aneh, udah lesu. Nah itu yang menurut saya bahaya, karena saya mengalami ketika warung sepi itu ya sedih, bener-bener sedih. Kalau sukanya di bisnis kuliner bisa sering ketemu sama teman-teman, bisa berinteraksi dengan banyak orang, dan lebih banyak senangnya sih menurutku. Jadi memang ada suka duka, tapi ketika menjalani dengan senang hati, ya pasti banyak senangnya. Sedihnya ya kalau hujan, sepi itu udah biasa ya, sepi biasa. Terus ada warung lain atau apa yang lebih rame itu biasa kan sedih. Tapi kalau dijalani dengan senang segala macam itu, aku rasanya tuh ya senang itu akan datang gitu. Orang akan datang ke sini, orang akan makan di tempat kita. Jualan makanan tuh ya memang harus jangan asal, ya memang itu tadi, kalau ya produk kita itu bagus ya semua orang pasti akan senang, dan kita juga akan bakal senang. Kalau yang kita jual telek atau nggak enak atau apa ya sudah, maksudnya nggak bakalan ada orang yang, jangan berharap lah kamu punya produk nggak bagus kok kamu tawarkan kan gitu, kamu tawarkan dan nggak bagus. Hal yang paling tak alami paling buruk itu adalah soal kesiapan dalam pelayanan gitu. Jadi seandainya Mas punya warung kaki lima warung biasa, tiba-tiba didatengin orang banyak ratusan brek, dan itu nggak ada yang kenal, maksudnya
orang itu bukan, kalau rombongan sih lebih enak, itu nggak rombongan, semua minta cepet semua. Nah itu menurut saya hal kenangan buruk sing sampai sekarang pun jadi pelajaran buat aku. Yang tadinya kita cuman ngepres bikin karyawannya pres, sekarang tak lebih-lebihin, nggak apa-apa. Meskipun jadi kosnya lebih banyak keluarnya, tapi ketika ada hal-hal yang seperti itu dan kemungkinan seperti itu rombongan atau banyak orang yang akan datang, itu pasti akan terselesaikan. Pesan saya buat teman-teman yang mau berbisnis kuliner, menurut saya belajar dari teman-teman yang sudah mengalami banyak pengalaman. Ya sini, channel inilah ditonton, ini channel ini kan banyak dari orang-orang yang akan diinterview. Nah itu menurutku tidak akan ada orang yang blusuke lah itu. Jadi belajar terus itu yang penting. Bisnis kuliner itu masih sangat menggairahkan, apalagi di Jogja. Masih sangat bagus, masih sangat enak untuk kita jalani. Jadi jangan patah arang. Yang penting Mas mau belajar terus. Kenapa kok bisa kayak gitu? Orang-orang yang lain bisa. Banyak cara untuk belajar, termasuk dengan channel ini. Banyak teman-teman yang di interview, yang punya pengalaman banyak. Jadikan itu sebagai patokan dan semangat. Kalau ada masalah atau kendala, jadikan itu sebagai tantangan untuk bisa menyelesaikan. Jadikan masalah untuk kita selesaikan, bukan menjadi hambatan. Jangan sampai jadi hambatan. Gas terus. Contoh kecil, daging stick ini tuh kalau lokal nggak ada yang jualan potongan tomahawk, tibun nggak ada. Di pasar manapun, di toko manapun, kalau lokal nggak ada. Bikin sendiri. Toh malah jadi bisa jualan toh Mas. Yang tadinya di Jogja tuh nggak ada yang jualan potongan itu, kita bisa jualan. Nggak usah jualan stick, dagingnya aja bisa dijual. Potongan tibun, tomahawk. Ibaratnya jadi potongan luar, jadi bisa ada peluang lagi. Jadi menurutku masih banyak peluang luas di dunia kuliner nih. Kalau jenengan gampangannya, kalau menyerah itu sudah jelas jawabannya gagal. Kamu akan jadi orang yang gagal. Tapi kalau berusaha bisa gagal dan bisa enggak.